Tool seperti ini itu kalau bisa kita punya ya. Jadi memang tidak termasuk dalam paket. Jadi bagian sini itu untuk buka eh, businya atau glow plug-nya. Ini glow plug HSP nomor 4 ya. Sorry, nomor 3. N3. HSP N3. Untuk tuning kita butuhkan obeng minus yang kecil aja, kalau bisa agak panjang, jadi bisa sentuh dari bawah sini ya. Jadi ini baut yang di depan itu untuk slow. Jadi kalau saya kunci, slow-nya itu besar. Kalau saya buka, slow-nya jadi kecil. Yang di sini itu untuk fuel flow. Minyaknya masuk berapa banyak? Mau rich atau mau dikompres. Jadi lebih kompres, tenaga belakangnya itu lebih bagus. Cuma tentu mesinnya lebih cepat haus atau lebih cepat panas. Kalau kita buka, asapnya lebih banyak. Kalau kita kunci, asapnya memang lebih sedikit, tenaganya juga lebih kuat. Karena dia lebih kompres gitu ya. Jadi suaranya memang lebih teriak kalau kita full throttle dari jauh mencapai ke contoh kurang lebih mungkin tarikan 50 sampai 100 meter itu, kalau kita kompres itu terasa itu teriakannya. Terus di sini ada juga satu baut di depan, ini jarum handle gasnya ini ya, handle throttle-nya ini. Nah itu kalau kita putar masuk atau clockwise arah jam, atau kita kunci masuk ya, tenaga depannya itu lebih kuat. Kalau kita putar keluar sebaliknya, jadi kurang ada tenaga depan. Ya tentu nanti harus disesuaikan juga sama yang depan sama yang di belakang. Bagaimana sistemnya ini bekerja gitu ya, engine-nya bagaimana dia bekerja. Jadi kalau kita tahu sistemnya bekerja, mudah-mudahan kalau umpamanya ada kendala apa-apa, kita bisa tahu juga mungkin masalahnya di mana. Jadi ini ada selang, bisa lihat ada dua tube atau selang, satu arahnya ke knalpot, ke lubang knalpot yang di sebelah sini, satu masuk ke karburator. Jadi yang sini masuk ke karburator, yang ini ke knalpot. Jadi suatu engine jalan, itu dia buang angin ke knalpot. Jadi di knalpot itu ada dorongan angin ya. Saat buang itu, otomatis ada kedorong angin masuk ke sini juga ya. Jadi karena lubangnya ada dua ya, satu di sini, satu yang ada tip ini. Jadi ada dua lubang. Yang ada tip ini otomatis masuk angin juga. Jadi suatu masuk akan masuk ke tangki. Suatu dia masuk ke tangki, menyebabkan suatu tekanan udara di dalam. Suatu didorong bensinnya atau nitronya masuk lagi ke sini. Jadi itu sirkulasinya seperti itu. Di sini dorong angin masuk ke sini, di sini penuh dengan tekanan, otomatis nitronya keluar, masuk lagi ke karburator. Oke. Jadi di sininya di bawah capnya itu ada karet. Di bagian dalamnya itu ada karet. Karetnya itu menutup supaya anginnya itu, jadi suatu kita tutup ini dia rapat gitu. Jadi anginnya itu tidak keluar, masuk ke dalam, menciptakan sebuah tekanan udara di dalam sehingga minyaknya bisa masuk. Nah itu bisa diperhatikan juga jika mobil kita itu yang sudah lama, kenapa dia start nyala terus nggak lama dia mati. Itu bisa jadi flow alirannya itu tidak sempurna. Bisa jadi lubang di sini itu mapet gitu. Jadi bisa dia coba terus tiup gitu. Biasanya kalau umpamanya kita lihat sambil mesinnya nyala itu biasanya kita bisa lihat itu minyaknya jalan. Tapi kalau umpamanya ada yang mapet, ini pasti ada udara di sini. Timbul udara-udara. Jadi ada yang minyaknya itu nggak 100% masuk terus gitu. Oke. Nah, itu yang mengakibatkan engine itu kekurangan minyak sehingga mati gitu. Atau ada juga engine yang nanti laju, nanti kenceng idlenya terus slow idlenya, kenceng idlenya slow idlenya. Itu juga karena minyaknya itu tidak continuous atau tidak konstan ya. Barangkali juga di karet ini sudah tua sehingga ada kebocoran atau ada mapet lubang di sini ya, jadi udaranya nggak bisa masuk atau masuknya sedikit, tekanannya jadi berat gitu. Itu diperhatikan. Jadi gampang sekali untuk ceknya, itu kita tutup. Jadi pas tutup tarik 1-2 itu minyaknya harusnya langsung masuk tuh. Tapi pas kita tutup tarik 1-2 minyaknya masih gantung-gantung di sini, berarti udah ada yang nggak beres. Bisa jadi ini bocor atau ini mapet atau apa kemungkinan yang lain-lain gitu.